Berita Sumsel 24 jam hari ini. Atlet biliar yang tergabung dalam pengurus cabang olahraga biliar Kota Pagar Alam terus melakukan latihan secara serius. Latihan ini dilakukan untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi Pekan Olahraga Provinsi yang digelar di Okuraya November mendatang. Atlet biliar yang tergabung dalam pengurus cabang olahraga biliar Kota Pagar Alam terus berlatih secara serius. Para atlet ini rencananya akan mengikuti Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan di Okuraya pada November mendatang. Olahraga bela sodok menjadi cabur andalan kontingen Pagar Alam. Setiap event, cabur ini tidak pernah absen menyumbangkan medali sebaik emas, perak maupun perunggu. Biagi, salah satu pebiliar Pagar Alam, mengungkapkan kegiatan yang difasilitasi oleh Popsi sangat baik dalam persiapan Porprov Sumsel. Sementara itu, Ketua Popsi Kota Pagar Alam, Miko, melalui pelatihnya Bobby Sernando memastikan atlet biliar Pagar Alam sudah siap tampil maksimal pada laga Porprov di Okuraya yang digelar 25 November mendatang. Pada cabur ini sendiri, pihaknya akan mengutus 7 atlet pria dan 2 atlet putri. Dia berharap utusan dari Kota Pagar Alam ini bisa menyumbangkan medali. Oke, saat ini atlet biliar dari Kota Pagar Alam siap tampil maksimal di Pekan Olahraga Porprov yang akan diselenggarakan di Oku. Kami sendiri terdiri dari 7 atlet putra dan 2 putri siap menyumbang medali untuk Kota Pagar Alam. Reporter dan juru kamera Eko Wahyudi, palpres.com. Pemirsa, keberadaan batik tulis bermotif pesona air keruh menambah ragam keindahan karya tulis milik Sumatera Selatan. Batik yang dibuat di Ulur Wiji ini menggunakan pewarna alami dari tumbuh-tumbuhan. Bagaimana keindahannya? Berikut cuplikannya. Ragam karya tulis semakin lengkap dengan kehadiran batik bermotif pasema air keruh atau paikar. Batik yang dibuat Ulur Wiji ini menggunakan pewarna alami dari tumbuh-tumbuhan dan dikerjakan oleh perajin batik muda yang ada di Desa Pandan, Kerajaan Mojokerto. Untuk pembuatan batik tulis ini sendiri membutuhkan waktu hingga 14 hari, mulai dari pembuatan pola pada kain dengan cara manual, pembatikan dengan canting, pewarnaan hingga penguncian agar tidak luntur. Camat Pasema Air Keruh Nufirman Subi menjelaskan filosofi batik paikar berdasarkan makanan khas atau kuliner paikar, yaitu lemang yang bahan dasarnya bambu, padi pulut atau beras ketan, dan ikan semah. Sementara warnanya putih merupakan tanda religius masyarakat paikar dan biru melambangkan ketenangan. Ini filosofi dari batik paikar itu menggambarkan makanan khas kuliner dari Pasema Air Keruh, yaitu berupa lemak mangga. Itu batik itu menggambarkan satu bahan dasar dari lemak sendiri bambu, makanya kita ambil dari unsur daunnya. Yang kedua itu padi, melambangkan beras ketan, kemudian padi pulut sebagai makanan pokok. Yang terakhir tentu ikan, ikannya ikan khas yaitu ikan semah. Sementara untuk warna itu dua warna, pertama warna putih, filosofinya mendapatkan religius masyarakat Pasema itu, dan biru itu melambangkan ketenangan. Reporter dan juru kamera Eko Wahyudi, palpres.com. Sekretaris Daerah Kota Palembang Ratu Dewa mengajak aparatur sipil negara untuk mendukung program bedah rumah dari Badan Amil Zakat Kota Palembang. Hal ini dikarenakan masih banyak warga yang rumahnya ingin dibantu melalui program ini.
Sekretaris Daerah Kota Palembang, Ratu Dewa, secara simbolis menyerahkan kunci rumah kepada Oni, warga Jalan Lebak Murni, Lorong Sawi, Kelurahan Sako belum lama ini. Penyerahan kunci dilakukan setelah rumah yang ditempati keluarga Oni sudah diperbaiki melalui program bedah rumah Badan Amil Zakat Nasional Palembang. Dalam kesempatan tersebut, Ratu Dewa meminta kepada aparatur sipil negara untuk mendukung program bedah rumah ini. Dia juga meminta kepada ASN untuk selalu mendukung seluruh program Palembang Peduli yang digagas Basnas Palembang. Dewa menyebutkan sampai saat ini sudah ada 20 rumah dari program bedah rumah yang dilakukan oleh Basnas dari tahun 2016 hingga 2020. Sementara itu, Ketua Basnas Kota Palembang, Ridwan Nawawi, menambahkan untuk biaya rehab per rumah dianggarkan 60 juta rupiah dengan luas 6 x 6 meter serta memiliki 2 kamar dengan menggunakan bata merah. Reporter dan juru kamera Dian Cahyani Fitri, palpres.com. Satu orang pelaku penodong Lelawati akhirnya tertangkap. Pelaku bernama Landi ini diketahui cukup sadis dalam menjalankan aksinya lantaran membawa senjata api rakitan hingga membuat korban trauma. Landi bandit jalanan ini hanya bisa kesakitan akibat kakinya ditembus timah panas anggota Elang Muara Reskrim Polsek Cambai. Diketahui Landi merupakan salah satu dari 3 pelaku penodongan sepeda motor terhadap Lelawati yang membuat korban hingga trauma. Kejadian penodongan berawal saat korban Lelawati mengendarai sepeda motor sekitar jam 12 siang. Saat di simpang PGN Jalan Sungai Medang Tanjung Telang, korban dicegat oleh 3 orang laki-laki. 2 lelaki langsung turun dari motor dan menodongkan senjata api ke kepala korban. Kemudian kedua pelaku langsung mengambil dan membawa pergi sepeda motor milik korban. Dari laporan korban, tim Elang Muara Reskrim Polsek Cambai yang dipimpin Kanit Reskrim Aibtu Nendri SH mengetahui keberadaan persembunyiannya. Saat dilakukan penggerbekan, pelaku mencoba melawan dan menyerang petugas. Tembakan peringatan diberikan tapi tak digubris sehingga anggota terpaksa melumpuhkan tersangka. Dari pengakuan tersangka, dia kerap melakukan penodongan sepeda motor menggunakan senpi rakitan. Hingga saat ini tersangka sudah 3 kali melakukan begal menggunakan senpira. Dari hasil kejahatan tersebut, dia mendapatkan bagian 1,5 juta rupiah. Kapolsek Cambai Ibtu Hendra Sutise menjelaskan, pelaku ditembak karena melawan dan kerap melakukan begal motor di wilayah hukum Polres Prabu Mulih. Perkara kasus 365 perampokan sepeda motor. Itu kejadiannya di bulan Oktober 2019. Korbannya perempuan. Sempat DPU kita sudah 2 tahun ya, 2 tahun. Satu tersangka sudah diamankan di Polsek Jombang. Satu yang kita tangkap semalam, 1 orang, masih sisa 1 DPO lagi. Ini kejadiannya di Jalan Sungai Medang. Jalan Sungai Medang. Pelaku memepet korban dengan mengacungkan senjata api. Jadi senjata apinya 2 pucuk. Korbannya jatuh, tersangkanya juga jatuh. Akhirnya diteriaki oleh korban sehingga pelaku lari. Tapi sepeda motornya tidak sempat dibawa. Kebetulan karena dapat informasi 1 tersangka ada di Jombang, kita kembangkan. Semalam tim Elang Muara dari Polsek Cambai bergerak itu 2 hari karena kemarin sempat gagal, semalam baru berhasil. Reporter dan juru kamera Andre, palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Kejaksaan Negeri Oku Timur bakal mengklarifikasi dana perawatan Taman Edukasi Sebiduk Sehaluan. Jika ada dana perawatan namun tidak digunakan, pihaknya akan memanggil dinas terkait. Kejaksaan Negeri Oku Timur berencana akan melakukan klarifikasi kepada Dinas PUTR terkait pengaduan Taman Edukasi Sebiduk Sehaluan yang tidak terawat. Kajari Okut Dr. Akmal Kodrat melalui Kasih Intel Darmadi Edison mengaku akan mengecek dana perawatan yang tersedia pada Dinas PUTR. Jika dana perawatan tersedia namun tidak digunakan, pihaknya akan memanggil dinas tersebut.
Begitu juga dengan kondisi bangunan yang dinilai tidak terawat di Kabupaten Oku Timur. Jika bangunan tersebut merupakan aset Pemkab Oku, pihaknya akan mengecek dana anggaran perawatan. Dia berharap taman kota memang sudah seharusnya dalam kondisi baik, sebab taman merupakan tempat orang berkumpul sekaligus tempat rekreasi keluarga. Ya, kalau untuk sementara waktu mungkin kami akan klarifikasi dulu, ya kan, kebenarannya aset-aset yang dibangun, apakah itu ada anggaran pemeliharaan atau tidak. Jika memang itu dianggarkan ada anggaran pemeliharaannya, namun tidak dilaksanakan, anggaran dikeluarkan, ya mungkin kami panggil mereka seperti itu. Kalau untuk sementara waktu mungkin akan kami klarifikasi. Kalau memang bisa, kalau sudah dibangun, ya kan, bangunan itu dapat dimanfaatkan bagi masyarakat, khususnya di Kabupaten Oku Timur. Reporter dan juru kamera Arman Jaya, palfresh.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Untuk pemirsa Sumsel 24 jam, jangan lupa tetap menerapkan protokol kesehatan seperti menjaga jarak, mencuci tangan, dan menggunakan masker. Saya Sri Depi, sampai jumpa.